Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan kaji yang lalu, pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau selesai salat, yakni setelah mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, beliau beristighfar 3 kali. Mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu diiringi dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kesimpulan yang kedua, kata para ulama, istighfar yang dibaca setelah salat itu menunjukkan bahwa di dalam salat pun kita banyak kekurangan di sana sini, banyak kekhilafan, kekeliruan dan banyak ketidaksempurnaan. Maka dengan istighfar setelah salat kita meminta ampun kepada Allah agar kekurangan-kekurangan, kekhilafan, kekeliruan dan ketidaksempurnaan kita dalam salat itu diampunkan Allah. Kesimpulan yang ketiga, lantaran Nabi membaca istighfar 3 kali, maka yang terbaik ikuti jumlahnya. Karena Nabi membaca 3 kali, maka bacalah 3 kali. Sebab sebagian ulama mengatakan zikir-zikir telah ditetapkan bilangannya, maka berzikirlah sebanyak bilangannya Nabi, jangan lewati. Begitu nanti zikir-zikir telah dibaca Nabi lafaznya, jangan diganti, jangan ditukar. Karena itu kita mengikuti sunnah Nabi. Itu nengkampe. Kesimpulan yang kelima, istighfar yang kita baca setelah salat dan langsung diiringi dengan Allahumma antas salam, berarti itu tidak ada ucapan yang mendahului istighfar dan Allahumma antas salam. Karena setelah salat, setelah salam langsung membaca astaghfirullah. Dan yang terakhir kesimpulannya, karena istighfar itu meminta ampun kepada Allah atas segala salah, dosa, kelalaian, kekeliruan dan kekhilafan, maka sebaiknya istighfar itu dibaca dengan serius dan sungguh-sungguh, membayangkan apa yang kita lakukan dalam salat tadi berupa hal-hal yang melalaikan. Jangan sambil melengah, sambil mengeliuk, sambil bainsui, tapi fokuslah untuk meminta ampun kepada Allah. Kira-kira begitu. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali. Maka malam hari ini kita lanjutkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berbunyi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min shalah wasallama, beliau Rasulullah apabila telah selesai salat dan mengucapkan salam, beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita
wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kata para ulama, iko bacaan iko menyusul bacaan setelah istighfar dan Allah minta salam. Sehingga urutannya istighfar, Allah minta salam dan tahlil. Itu namanya tahlil. Sampai kepada Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kita pahami itu dulu. Kita pahami itu dulu. Bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bisa dikecilkan ke namanya tahlil. Tahlil adalah nama daripada bacaan kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah. Paling pendek la ilaha illallah. Nam panjangnya tuh sampai yang kita baca tadi. Maka mari kita pahami secara ringkas. Yang pertama dulu, la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Itu yang pertama dulu. Ucapan la ilaha illallah, pengaruhnya, bekasnya, kesannya amat tipis kalau kita tidak pahami dan tidak kita ilmui apa yang kita baca. Sehingga disebutkan untuk diterimanya pengakuan la ilaha itu ada 7 syarat. Salah satunya ilmu. Yang kita ilmui 2. Pertama, mengilmui setentangan nafi la. Kemudian mengilmui tentang isbat illa. Ada nafi gini. Kata-kata la itu namanya huruf nafi. Kata yang dipakai untuk menidakkan. Menidakkan segala sesuatu setelahnya. Berarti kalau dibaca la ilaha, berarti yang ditidakkannya adalah ilah. An ilah al-ma'bud, yang disembah. Apapun yang disembah, baik yang disembah itu hak ataupun tidak, namanya ilah, al-ma'bud. Maka maknanya la ma'budah. Tidak satu pun yang disembah. Lalu ulama menyelipkan kata-kata tidak satu pun yang berhak disembah, yang patut disembah, yang pantas disembah. La ma'budah bihaqqin. Tidak satu pun yang berhak, yang patut, yang pantas disembah. Itu namanya menafikan, menidakkan. Menidakkan, ditidakkan ketidakberahaan, ketidakpatutan, ketidakpantasan, ketidaklayaan untuk disembah. Jadi berarti segala apapun yang disembah oleh manusia, segala pun apa yang disembah oleh manusia, la ilaha, tidak ada yang disembah. Dipunahkannya, dihilangkannya, dihabiskannya. Apapun. Setelah itu ilah. Nah, ilah namanya isbat, menetapkan. Isbat, menetapkan. Menetapkan Allah. Maka mananya tidak satu pun yang berhak, yang pantas, yang patut, yang layak untuk disembah. Ilah. Jadi setelah dibatalkannya semua, ditiadakannya semua, lalu ditetapkan yang berhak itu, yang pantas itu, yang patut itu untuk disembah, diibadahi hanyalah Allah. Harus itu
diyakini oleh si pengucap kalimat tahlil. Ulang balik tu. Siapa saja yang mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, atau sering disebut dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, atau sering disebut dengan kalimat ikhlas la ilaha illallah, dan seterusnya, siapapun yang mengucapkannya, dia harus mengilmui dan mengetahui nan dua ko. Anan dua, yang pertama la, menidakkan. Yang kedua illa, menetapkan. Kalau kita ambil contoh, nama menidakkan itu, ini contoh meja kah? Tidak ada sesuatu pun di atas meja, berarti la syai'. La syai', tidak ada sesuatu di atas meja, berarti kau nak do. Kau nak do, dihabiskan semua. Tidak ada. Tidak ada satu pun yang layak, yang pantas, yang patut ada di atas meja. Singkirkan. Berarti tidak ada di atas meja sesuatu pun. La syai'ah, tidak ada sesuatu pun. Lalu dua, la pamlah, illa, kecuali kitab misalnya. Berarti satu-satunya yang berhak di atas meja kitab. Nah, kita bawa contoh ke Allah tadi. Tidak ada satu pun yang berhak disembah. Apapun yang disembah, apapun yang diibadahi, apapun yang dianggap Tuhan, la ilaha, tidak. Kalau ada dua itu, la paham itu, la mantap itu, baru datang illa. Illa nanti namanya menetapkan, isbat, menetapkan. Illa, melainkan yang berhak disembah itu adalah Allah. Itu syarat pertama yang harus diketahui, diilmui oleh si pengucap la ilaha illallah. Lahir daripada keyakinan. Pada mulanya kalimat tauhid. Jadi la ilaha illallah itu bukan gelengnya. La bukan geleng itu yang perlu. Kalau geleng itu kan irama membaca itu. Intinya adalah meyakini bahwa tidak satu pun yang berhak disembah. La ma'buda bihaqqin illallah. Itu yang perlu kita ketahui dulu. Maka apapun yang disembah oleh manusia dan apapun yang diibadah oleh manusia, benda hidup atau benda mati, berbentuk materi atau khayalan, semuanya la ilah, la ma'budah. Itu cik la ilaha illallah. Lalu dilanjut, lanjutannya wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Wahdah itu satu. Wahdah, satu-satunya. Itu namanya menguatkan, mengokohkan, meneguhkan, memantapkan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Kalau orang kena menterimakan dengan saja. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah saja.
Sajaku barangkali terjemahan wahdah. Wahdah itu satu. Satu. Satu-satunya. Kalau dia saja yang berhak disembah satu-satunya, yang lain tidak layak, tidak berhak, tidak pantas. La syarika lahu. La syarika lahu syarika. Anan syarika yang menyekutui. Yang menyekutui. Nah, kita ulang juga lah nanti meja aku pada meja apa? Nak duduk. Tuh kita singkirkan semua. Okey. Tak ada. Ya tali-tali nak ada. Kosong atas meja. Nah, tidak ada sesuatu pun yang di atas meja, kosong. La syai'a. Adal maktab. Tidak sesuatu pun yang ada di atas meja, kosong. Illa kecuali my bottle, my color, tetramos. Tidak ada sesuatu pun di atas meja. La syai'a. Tidak buku ketik, tidak Quran, tidak buku tebal, tidak kabel-kabel, tidak ada, tidak ada. Namanya menidakkan, menafikan. Lalu illa namanya isbat, menetapkan. Illa betul, terus. Wahdah, satu-satunya. La syarika, aku syarik namanya. Aku syarik. Ana syarik, menyekutui, bersekutu di atas meja aku. Ada sesuatu lain di atas meja saling botol, namanya syarik. Kau syarik. Persekutuan syirk. Yang menyekutui musyrik. Yang menyekutukan musyrik. Syirkun persekutuan. Bersekutulah segala sesuatu di atas meja Allah. Di samping ada termos, ada buku, ada lain-lain. Banyak sekutu atas meja. Sekutu. Namanya kok syirkun, persekutuan. Syirkun, shin ra kaf, syirk. Yang menyekutui syarik. Kau syarik. Saya yang meletakkan sesuatu di atas meja untuk mendampingi terus musyrik. Kau musyrik. Kau musyrik. Yang menyekutukan. Ini ada teh, cekok cieknya, kini buat tambah jelek. Berarti ambo menyekutukan. Musyrik, ambo kau musyrik. Sabuklah menyekutukan sesuatu dengan termos. Musyrik. Ibu-ibu kau musyrik. Karajo membuat kopi, membuat teh, membuat jus. Begitu. Sebab isi galih cakap itu bukan hanya air. Bertambah gula, bertambah susu, bertambah teh. Namanya musyrik. Si pelaku, ini pelakukannya. Melakukan percampuran. Orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, musyrik.
musyrik. Apapun yang disekutukan dengan Allah, pelakunya musyrik. Yang disekutukan dengan Allah, syarik. Persekutuan syirik. Disikona dinafikannya wahdahu la syarika lahu. Satu-satunya yang berhak disembah. La syarika, tidak ada yang menyengutui Allah itu dalam penyembahan. Tidak ada. Itu non kalimat tauhid. Itu non syirik. Bamangko namanya la ilaha illallah, itu namanya kalimat tauhid. Karena orang yang membaca kalimat itu dengan sepenuh keyakinan, paham mengartinya, ketika itu dah menyatakan tauhid. Anan tauhid meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, diibadahi, satu-satunya tempat berdoa, tempat bergantung, tempat berlindung, tempat kita bertawakal, namanya wahdah, satu-satunya. Meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya, wahdahu, namanya tauhid. Kalimat yang kita baca kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Bisa duduk? Kebetulan kaji ko nak mau digalaan. Sebab ba mengalaknya, ba malawaan. Ini kaji babana-bana. Harus dipahami. Berarti tahlil itu bukan hanya geleng-geleng. Bukan tak boleh menggeleng lah kerjanya. Kok bara ketelok menggeleng, tapi inti kalimat tahlil itu bukan digelengnya, intinya di keyakinan kita. Karena tidak semua orang yang membacanya berkalinya memahami apa yang dibaca. Sesuatunya syirik. Seterusnya begitu. Maka dua aku berlawanan kok. Tauhid lawannya syirik. Syirik lawannya tauhid. Tauhid satu, syirik bersekutu. Itu mengkau di perhadapan wahdahu la syarikalah. Satu-satunya, tidak ada sekutu. Kalau ada sekutu, tidak satu-satunya. Kalau satu-satunya, tidak ada sekutu. Itu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita sudah sukai memperbanyak ucapan kalimat ko. Bahkan yang paling banyak dibaca Nabi ketika di Arafah dan Nabi-Nabi dahulu kalimat ko, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, seterusnya lahul mulku. Itu penggalan pertama yang kita kaji sampai wahdahu la syarikalah. Lalu masuk yang kedua, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh jo yuhyi, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala. Lain tarikh mendebat mo tu mengaji ala tibun. Yuhyi lah, pakai yuhyi lah, ajadin, pakai yuhyi lah. Lahul mulku, lahu miliknya, punyanya. Mulku kerajaan. Walahul hamdu, dan miliknya, punyanya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia di atas segala satunya berkuasa. Tiga.
Yang pertama dulu lahul mulku, al-mulk. Alam semesta, alam jagat raya itu adalah sebuah kerajaan besar. Sebuah kerajaan besar. Kita ulang. Alam semesta, alam jagat raya, yang menciptakannya adalah Allah. Itu makanya Allah itu disebut dengan Khaliq. 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 Yang dicipta makhluk. Alam semesta makhluk. Alam jagat raya makhluk karena dicipta, karena diadakan. Yang mengada, yang mencipta Khaliq. Dia yang mencipta, dia yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada, maka dia yang punya, dia pemiliknya. Dialah pemiliknya, dia yang punya. Karena dia yang mengadakan, dia yang mencipta dari tidak ada menjadi ada. Dan dia pula rajanya, raja, dan yang menguasainya. Nah, maka mulku kerajaan. Alam semesta sebuah kerajaan besar. Bagi ananda yang masih sekolah, barangkali tahu itu, bahwa angkasa raya dipenuhi oleh bintang-bintang dan planet-planet. Jumlahnya mencapai ratusan miliaran, bukan jutaan. Ratusan miliaran. Di mana bintang-bintang planet-planet itu besar-besar. Bahkan bumi termasuk bintang kecil, bukan yang terkecil. Bumi yang beredar di alam semesta termasuk yang kecil. Dalam kajiannya itu bintang-bintang semuanya beredar di angkasa, di lapis langit pertama, langit 7 lapis. Di atasnya arash. Arash adalah makhluk Allah yang paling besar yang diciptakan. Seakan-akan arash itu menyungkupi alam semesta. Kaji kita sampai situ. Tidak boleh lewat pada itu, sakit kepala. Biko tere biko. Tere pak. Sebab arash makhluk Allah yang terbesar, yang menyungkupi alam semesta. Allah bersemayam di arash. Nah, kan itu menjadi perdebatan sengit di beliau-beliau ustaz-ustaz kita di media sosial. Sampai kapian-kapian mah tentang Allah bersemayam itu. Nah, kaji kita itu. Berarti semuanya itu dia pemiliknya, dia yang punya. Karena dia yang mencipta, dia yang mewujudkannya. Dia penguasanya. Dan dia yang mengatur, dia yang mengendalikan. Nah, itu namanya lahul mulku. Allah yang hanya satu-satunya dia yang berhak disembah. Karena selain daripada dia tidak patut disembah. Selain daripada dia adalah makhluk yang dicipta. Selain daripada Allah adalah makhluk yang dicipta. Satu-satunya dia yang berhak disembah, diibadahi. Selainnya tidak layak. Karena selainnya dia yang dicipta. Selain daripada Allah, dia yang menciptakan. Allah yang berhak disembah satu-satunya, dialah pemilik kerajaan semesta. Dia rajanya, dia penguasanya, dia pengaturnya, dia pengendalinya. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Dialah Rabbul Alamin. Rabb itu pemilik. Dia pencipta, dia pemilik, dia pengatur, dia pemelihara, dia penjaga, dia pelindung.
Itu Rabbul Alamin. Lahul mulku, miliknya, punyanya, baginya saja kerajaan ini semua. Dialah rajanya. Raja itu namanya Al-Malik. Al-Malik nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Malik raja. Raja yang sebenarnya dia raja di alam semesta. Walahul hamdu, untuknya, miliknya segala puja dan puji. Hamdu, pujian. Hamdu, pujian. Kita sering baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdu, pujian. Puji itu, puja itu hanyalah milik Allah, untuk Allah saja. Selain daripada Allah tidak layak, tidak wajar, tidak patut, tidak pantas untuk dipuja-puji. Kenapa? Apanya yang patut makhluk itu dipuji? Rancak, indah, bagus, elok, baik, jadilah dipuji. Santiang. Tapi semuanya kan anugerah. Santiang utaknya dipuji-puji, ya kan anugerah. Rancak bentuknya, kan anugerah. Kayu badangkangnya, kan anugerah. Buat perkasa gagahnya, anugerah. Kita manusia hanya menerima. Rancak bentuk awak menerimanya. Kan tak awak ambil bentuk awak. Santiang utak anak awak, tak awak lu ambil utak anak awak dah. Kira-kira begitulah. Bahkan semua yang ada di kita hanya menerima. Jadi kita usaha itu sendiri anugerah. Kita nak usaha mah. Usaha itu pun anugerah. Karunia Allah. Maka kita yang menerima semua itu tidak layak dipuji. Jangan ingin dipuji-puji. Penerima puji, yang layak menerima puji, pemilik puji adalah dia. Allah itu maha terpuji. Hamid. Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid. Hamid yang maha terpuji. No, sesuatu kau mengkau dipuji kerana baik, indah, bagus dan rancak. Itu mengkau dipuji. Sesuatu tu mengkau dipuji kerana baik, kerana bagus, indah, rancak. Lain-lain lah. Bang kuat puji lain. Bentuknya berubah, itu gila orang. Allah pemilik puji. Karena Allah tayyib, baik, maha baik. Dia jamil, dia indah. Dia maha terpuji. Karena segala sesuatunya bila disandarkan kepada Allah, dihubungkan, disekutkan kepada Allah, semuanya terpuji. Apapun yang datang daripada Allah, semuanya terpuji. Kita puji Allah kerana Allah maha terpuji. Kita puji Allah kerana Allah telah menganugerahkan segala sesuatu kepada kita. Kita puji, tanda syukur. Maka pemilik yang pantas, yang layak menerima pujian adalah Allah. Itulah ucapan lahul hamdu, miliknya, punyanya, baginya, untuknya segala puji. Di mana tak segala puji? Al. Hamdu itu pujian. Kalau al, segala puji. Berarti segala puji, seluruh puji, semua puji miliknya, untuknya. Kenapa untuknya? Karena dia yang layak dipuji. Kalau awak kuat, nak dipuji awak. Kita hanya menerima anugerah, menerima pemberian, menerima karunia, menerima nikmat, menerima rezeki. Itu gitu. Makanya kita pulangkan pujian itu kepada pemiliknya. Pemiliknya dia.
Setiap kali kita terpuji, kita cepet pulang ke nampunya. Alhamdulillah. Ya sentiangnya, alhamdulillah. Hebat juga, alhamdulillah. Cepet, alhamdulillah. Ini rancak bana, ya alhamdulillah. Luar biasa, alhamdulillah. Segala, alhamdulillah. Karena kita balik kanan, kita balik kanan punya. Allah yang berhak disembah, satu-satunya yang berhak disembah, dialah pemilik yang punya kerajaan ini, dia pula pemilik segala puji. Dua. Mencari waktu hampir ya. Wa huwa ala. Ayo ramai jam 2 leh mulai ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia atas segala sesuatunya maha kuasa. Ala kulli syai' anan syai' ku syai' orang terjemahan bahasa sesuatu syai'un 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 alaih ku syai' segala sesuatunya syai' 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 asid ku syai' syai' tidak syai' loh syai' semuanya dah biar shin, ya dan hamzah syai'un syai'an syai'un. Nah, kekuasaannya berada di atas segala syai'. Tengok. Segala sesuatu yang ada aku namanya kullu syai'. Asen, amyang, apa saja yang ada namanya kullu syai'. Segala sesuatu yang ada kullu syai'. Dan apapun segala sesuatunya kullu syai'. Semua segala sesuatunya berada di bawah kuasanya. Itulah dia. Dia qadir. Qadir yang berkuasa. Qadir muqtadir. Dia yang berkuasa dan dia betul-betul maha kuasa. Kekuasaannya berada di atas segala sesuatu. Ala kulli syai'in qadir. Itulah dia Allah yang berhak disembah itu. Itulah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Adakah sesuatu selain dia yang seperti itu? Adakah sesuatu selain Allah yang seperti itu? Kalau ada, berarti adonan sekufu. Sekufu, ana sekufu setara sebanding. Walam yakul lahu kufu. Lam yakul lahu kufu. Tidak ada bagi Allah tu kufu yang sesuai, sebanding setara. Kalau ada sesuatu ku sama dengan Allah, berarti nya seperti itu. Nya punya kerajaan, nya punya kuasa, nya mengatur segala macam. Meyakini ada sesuatu yang sama seperti Allah, syirik. Syirik. Kita yang meyakini musyrik. Padahal kalau dinyatakan la syarika. La syarika. Kalimat ko yang disukui kita membacanya pagi-pagi 10 kali, sore-sore 10 kali, kalau bisa 100 kali, kalau bisa lebih banyak kali. Karenanya termasuk zikir pagi dan zikir sore, azkar sabah wa azkar masa. Tidak ada yang lebih utama. Ya, tidak ada yang lebih utama daripada orang melebihi bacaan yang dibaca oleh siapapun yang membaca. Kalau kita bisa 100, ada yang lebih, itu yang lebih utama. Barang lebih hanya terserah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Pakai yuhi, yang menghidupkan, yang mematikan. Itu tambahan.
Jika kita mengandalkan hanya setiap salat fardu 5 kali baru. Padahal iko kalimat sangat disukai, sangat dianjurkan kita memperbanyak bacaan, memperbanyak ucapan itu. Sangat disukai, sangat dianjurkan. Karena begitu tinggi isinya, fadilahnya, keutamaannya, tambah aja deh, pahalon. Awak kan pahalon kan perlu, pahalon. Sebab isinya merupakan kalimat-kalimat tauhid. Jika setelah salat, berarti susunannya nalah kita terima sak siswa. Setelah salam istighfar 3 kali, lalu Allahumma anta salam, sampai tabarakta ya zal jalali wal ikram, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika, sampai selesai. Di mana selesainya? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ndak telaki kok kita terang gini. Kita buat kesimpulan. Karena salam pi masuk, singini lagi saya masuk. Kesimpulan. Kesimpulan kajian kita malam kini yang pertama, bahwa setiap selesai salat fardu, di samping kita beristighfar dan mengatakan Allah tu assalam, maka kita diajari juga untuk membaca kalimat tauhid, itu tahlil. Anan tahlil nama daripada ucapan la ilaha illallah, itu nama. Yang paling pendek la ilaha illallah, dan paling panjang sampai wa ala kulli syai'in qadir. Bahkan ada variasi lain tambahan-tambahannya. Yang pasti itu kalimat namanya tahlil dan kalimat tauhid, kalimat ikhlas. 2. Yang ketiga, kalimat itu termasuk namanya zikir pagi, azkarus sabah, dan azkarul masa. Yo, kami hampir sudah. Telai. Azkarul masa, zikir sore. Anan sore, paling banyak ulama berpendapat sore itu saja asar sampai maghrib. Pagi azkarus sabah sudah sembahyang subuh sampai matahari terbit. Ada juga yang berpendapat dah terbitnya matahari termasuk namanya pagi. Yang penting bacalah iko, sering-sering baca ko la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu kulli syai'in, bukan hanya setiap habis salat. Rajin-rajin membaca. Karena itu pembersih hati, memperbarui iman, dan memperbarui pernyataan-pernyataan kita, sekaligus meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga tameng perisai daripada syaitan-syaitan. Itu kaji kita. Billahu bunyi. Sekian, semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.